bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital. Dari Indonesia, kita keluarga sangat super bahagia. Dari Indonesia, Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu. Bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital. Dari Indonesia, kita keluarga sangat super bahagia. Dari Indonesia, We are very super happy family. dari Indonesia, Kita keluarga sangat super bahagia. Dari Indonesia, kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Pada hari ini, hari Rabu 17 Mei 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Hirza Zanuba yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Acara Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menuliskan nama pada user ID Zoom-nya dengan format sebagai berikut. Bagi pelajar, menulisnya nama, 4 digit terakhir, nomor induk siswa, dan nama sekolah. Contohnya, Rahmat _9898 _SMAN1 Jakarta. Bagi Bapak Ibu Guru, menulisnya nama, 4 digit terakhir, nomor handphone, dan nama sekolah. Contohnya, Dewi _1212 _guru SMAN1 Jakarta. Berikutnya, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar, akan ada hadiah bagi 10 orang dengan pertanyaan yang paling menarik berupa saldo dompet digital atau e-wallet. So, pastikan teman-teman yang nonton hari ini menyimak seluruh penjelasan narasumber kita ya. Nah, sebelum kegiatan dimulai, mari kita awali dengan berdoa supaya lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan dalam posisi sempurna.
Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Joni G. Plate yang telah memberikan kata sambutannya.
Selanjutnya, kami persilakan Ibu Desi Wulandari SPD selaku Guru BK dan Pembina UKS SMP Negeri 2 Cilegon untuk memaparkan materinya kurang lebih 10 menit. Kepada Ibu Desi Wulandari SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Suaranya belum di-mute ya, Bu? Terima kasih kepada Ibu Moderator atas kesempatan di siang hari ini. Kebetulan hari ini saya mendapatkan tugas untuk memberikan materi etika digital. Ya. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Boleh di slideshow, Bu? Ya, bentar. Etika digital, penggunaan atau teknologi untuk mendukung dalam proses belajar mengajar. Baik, untuk tata personnya seperti ini, anak-anak mungkin di sekolah sudah tahu. Mengapa harus ada etika digital? Yang pertama, dalam ruang digital kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan perbedaan kultural. Lalu interaksi antar budaya dapat menciptakan standar baru tentang etika. Ketika kita bertemu dengan teman-teman di internet, itu kan bisa lintas daerah, bisa lintas negara, jadi tentu akan terdapat perbedaan kultural dan akan ada standar baru tentang etika yang tentu saja sedikit berbeda dengan kehidupan di dunia nyata. Lalu hubungan dengan banyak orang melintasi geografis dan budaya, lalu berkolaborasi dengan orang lain. Maka ketika kita menggunakan media digital itu diperlukan etika, seperti halnya kita dalam kehidupan nyata ya, pasti butuh aturan-aturan atau tata krama yang teratur yang bisa digunakan atau bisa membuat hubungan antar manusia lebih aman dan nyaman. Nah, kalau di dunia internet ya, namanya netiquette atau network ethics. Kalau bahasa Indonesianya adalah etika berinternet, tata krama dalam menggunakan internet. Nah, yang harus kita sadari bersama ya, bahwa ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain di dunia digital, itu kita bukan hanya menghadapi deretan tulisan atau akun saja ya, tapi itu kita juga menghadapi manusia nyata di jaringan yang lain, bukan dari dimensi lain ya. Kalau dimensi lain tuh jadi serem gitu. Jadi kita tetap berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar huruf atau karakter atau profil picture dan lain sebagainya. Jadi ketika berhubungan dengan orang lain di dunia digital, kita juga menggunakan etika supaya aman dan nyaman dalam berinteraksi. Kompetensi apa yang harus didapatkan dari literasi digital? Nah, mengakses informasi sesuai etiket di platform digital. Jadi kalau kita mengakses sebuah informasi harus sesuai dengan etika-etika juga gitu ya. Jangan asal mengakses informasi atau situs yang ternyata tidak cocok dengan usia kita. Jadi harus benar-benar informasi atau situs tersebut sesuai dengan usia kita. Lalu memahami etiket adalah upaya untuk membentengi diri dari tindakan negatif di platform digital. Ketika kita paham etika dalam berinternet, itu akan membuat kita membentengi diri dari perihal-perihal negatif, misalnya menyebarkan informasi yang kurang benar, menyebarkan hoax dan lain-lain. Karena kita tahu bahwa itu tuh nggak benar, itu nggak baik kalau dilakukan. Lalu memverifikasi pesan sesuai standar nasional.
menyeleksi dan menganalisis informasi saat berkomunikasi di platform digital. Nah, ketika kita mendapatkan informasi, dibaca dulu perlahan-lahan ya, dibaca perlahan. Betul nggak sih informasi ini? Jangan belum dibaca, ternyata sudah disebar ke grup kelas misalnya atau di sosmed lainnya. Nah, dengan memahami netiquette, kita akan menyeleksi dan menganalisa informasi tersebut. Yang berikutnya adalah memproduksi dan mendistribusikan informasi di platform digital. Nah, anak-anak kan sering buat konten ya, buat konten, posting sesuatu. Kalau kita memahami netiquette, kita nggak akan sembarangan bikin konten yang kurang baik atau menyebarkan konten yang kurang baik. Lalu berpartisipasi, membangun relasi sosial dengan menerapkan netiquette. Nah, ketika kita bergabung dalam komunitas tertentu, karena kita sudah tahu etika dalam berinternet, kita tidak akan sembarangan masuk komunitas. Begitupun ketika kita masuk komunitas, kita sudah harus tahu bersikap seperti apa. Lalu berkolaborasi data dengan aman dan nyaman dalam digital platform. Oke, selanjutnya. Oh, ini agak macet ya. Halo, Bu Desi, ada kendala, Bu? Iya, bentar Mbak. Slide-nya nggak mau pindah, ini nggak mau geser. Coba boleh di-close dulu, Bu, slide-nya. Boleh share screen lagi. Ya. Tadi sampai di ruang lingkup etika. Nah, ruang lingkup etika itu yang pertama ada kesadaran, tanggung jawab, integritas, dan kebajikan. Kesadaran yaitu kita melakukan sesuatu dengan sadar dan memiliki tujuan. Lalu tanggung jawab, kemampuan atau kemauan menanggung konsekuensi dari apa yang sudah diperbuat atau yang akan muncul. Lalu jangan menyebarkan kebencian, jangan berkata kasar, dan perhatikan waktu dan durasi menggunakan medsos. Nah, ketika kita membuat konten atau postingan, ketika itu bertentangan dengan norma yang ada, pasti reaksi netizen ya atau respon teman-teman komennya kurang bagus. Nah, kita harus siap dengan konsekuensi, dihujat misalnya, diceritakan ke orang lain keburukan-keburukannya. Nah, makanya kalau kita membuat sesuatu itu harus diperhitungkan reaksi apa yang akan muncul. Lo jangan berkata kasar di dalam kolom komentar, biasanya nih suka perang komentar dan lain sebagainya. Jangan menyebarkan kebencian juga. Dan yang terakhir adalah memperhatikan waktu dan durasi menggunakan medsos. Jangan terlalu lama, ya mentang-mentang suka nge-game tapi nggak tahu waktu, jangan seperti itu. Nah, teknologi yang mendukung dalam proses belajar mengajar. Yang pertama itu ada waktu kita pandemi kan, teman-teman mungkin pernah merasakan ya apa saja yang kita gunakan gitu ya. Yang pertama ada aplikasi penunjang tatap muka online, yaitu yang sekarang mungkin kita sedang gunakan nih, Zoom ya. Lalu ada Microsoft Teams, Google Meet, WhatsApp, Skype, dan lain-lain. Lalu aplikasi untuk menyebarluaskan materi pendidikan, ada Rumah Belajar, Google for Education, Microsoft Office, dan lain-lain. Lalu aplikasi menuangkan materi pendidikan secara online itu ada Google Classroom yang sampai saat ini masih kita gunakan untuk penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan juga ujian sekolah terakhir kemarin. Jadi ketika pembelajaran saat ini memang sangat terbantu dengan adanya teknologi digital. Nah, ini etika dalam proses belajar mengajar secara online. Sebenarnya hampir sama ya dengan etika di kehidupan atau dunia nyata gitu.
Yang pertama adalah disiplin, lalu juga mengikuti kegiatan belajar secara tepat waktu, menyalakan kamera, dan izin jika ingin keluar kelas. Ini kan hampir sama ya ketika kita tatap muka juga seperti itu. Lalu bahasa, gunakan bahasa yang baik dan sopan, mematikan suara jika sedang ada penjelasan, penampilan rapi dan sopan berseragam, tidak sambil makan dan minum, dan melakukan aktivitas yang kurang sesuai. Nah, ini yang terakhir, selalu ingat-ingat ya anak-anak, ketika kita berinteraksi dalam dunia digital atau internet, lakukan think. Think itu artinya berpikir ya. Nah, kalau di sini ada singkatannya. Think itu yang pertama T-nya itu adalah true, yang kedua H-nya itu helpful, I-nya information, M-nya needed, K-nya kind. True itu harus selalu kita lakukan, apakah informasi atau postingan yang kita berikan itu sifatnya bersifat fakta atau hoax ya. Kita laah dulu ketika menerima informasi, benar atau tidak ini beritanya seperti ini. Lalu helpful, dia melihat tayangan di media sosial itu bermanfaat atau tidak untuk kita. Information juga bisa dipertanggungjawabkan ketika mencari informasi, ketik di Google, tapi nggak ada info valid tentang tersebut, maka kita bisa mencarinya di situs yang memang benar-benar terpercaya. And needed, membantu orang lain atau tidak. Lalu kind, bijak, dan sopan. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ibu moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi Wulandari yang telah memberikan paparannya tadi. Nah, sebelum kita memasuki sesi paparan materi para narasumber, mari sama-sama kita saksikan video 4 jurus makin cakap digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Nah, teman-teman, itu dia tadi video 4 jurus makin cakap digital. Ini penting banget ya kita kuasai, apalagi sekarang kita hidup di era yang semuanya serba pakai internet. Jadi adanya internet ini bisa kita manfaatkan sebagai media belajar, media untuk menyalurkan bakat atau hobi juga. Tapi kita juga tetap harus kuasai keempat jurus tadi supaya terhindar dari kejahatan-kejahatan digital. Oke, pada kesempatan ini Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya kita akan membawakan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Untuk mengasah digital skills-nya netizen asyik nih tentang pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di internet. Oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan membahas secara lengkap dan menyeluruh dari 3 aspek. Yang pertama ada kecakapan digital, keamanan digital, dan juga budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, kita akan menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing.
Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Kalau gitu saya akan perkenalkan pembicara kita hari ini. Yang pertama kita punya Bapak Ferianto Eshut, beliau merupakan founder blogger Kuburaya. Yang kedua kita punya Bapak Ahmad Rofahan, beliau merupakan jurnalis medcom.id. Dan yang terakhir kita punya Ibu Hani Purnawanti, beliau merupakan pengurus pusat relawan TIK Indonesia. Wah, keren-keren semua ya narasumber kita hari ini ya. Pastikan teman-teman di sini menyimak penjelasan mereka karena akan ada hadiah bagi 10 orang dengan pertanyaan yang paling menarik. Oke, kalau gitu langsung saja ya kita sambut pembicara yang pertama yang akan membagikan insight-nya, Bapak Ferianto. Halo, selamat siang Pak Ferry, apa kabar? Halo, selamat siang, Mbak. Oke, Bapak, hari ini kita mau bahas ngomongin soal kecakapan digital nih Pak, pilar yang pertama. Mungkin dalam paparannya Pak Ferry nanti akan dibahas ya bagaimana seseorang yang cakap dalam memanfaatkan teknologi supaya maksimal, apalagi buat adik-adik kita nih untuk proses belajar dan mengajarnya biar lebih optimal lagi. Jadi buat teman-teman, mohon disimak paparan dari Pak Ferry ya. Kalau gitu langsung saja kami persilahkan Bapak Ferianto untuk membagikan paparannya mengenai tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari pilar kecakapan digital. Waktunya 15 menit, silakan Bapak. Oke, Mbak. Terima kasih. Izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore ya. Mudah-mudahan teman-teman semua masih pada semangat. Ini waktu yang krusial ya, waktu ngantuk juga. Oke, hari ini saya akan sedikit sharing ya tentang cakap bermedia digital. Jadi nanti ada hal-hal yang mungkin bisa teman-teman ambil dari ilmu-ilmu yang mungkin kalau misalnya saya dibilang ahli, tidak juga, karena mungkin saya lahir duluan ya, seperti itu sebenarnya yang lebih tepatnya. Jadi saya mungkin lebih mengetahui duluan daripada teman-teman semua. Oke, perkenalkan, nama saya Ferianto. Saya sekarang domisili di Pontianak, Kalimantan Barat. Aktivitas saya sehari-hari, saya sebagai Direktur Yali Communication. Yali Communication ini tempat kursus komputer ya teman-teman, kursus dan pelatihan di bidang IT. Lalu saya juga sebagai founder komunitas blogger Kuburaya, tempat teman-teman Kabupaten Kuburaya nulis di platform web dan blognya ya. Lalu aktivitas saya sehari-hari selain itu saya juga sebagai engineer IT support and networking di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia, Airnav Indonesia. Ya bisa dibilang aktivitas saya dari pagi sampai malam berhubungan dengan teknologi. Nah, yang berikutnya saya kebetulan juga Ketua Relawan TIK Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini aktivitas kami di Relawan TIK itu adalah pemberdayaan atau peningkatan sumber daya masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat di bidang teknologi. Lalu saya juga narasumber di beberapa kementerian Kominfo, Kemendikbudristek, Kementerian Tenaga Kerja dan Pemuda dan Olahraga. Ini ada beberapa skill keahlian saya yang udah certified ya. Jadi ada beberapa. Nah, ini juga yang mungkin menunjang pekerjaan saya dan nanti teman-teman juga bisa contoh untuk menunjang pekerjaan teman-teman semua. Latar belakang kegiatan ini sebenarnya menurut Hotsuite pada tahun 2022 per Februari di Indonesia terdapat 204,7 juta pengguna internet yang sebenarnya itu setara dengan 73,7% populasi penduduk Indonesia. Jadi sebenarnya potensinya sangat besar ya teman-teman. Jadi ya udah lebih dari setengah lah populasi di Indonesia kalau kita melihat. Walaupun sebenarnya di sosial media itu sebenarnya banyak juga yang akun-akun fake ya, tidak akun asli. Tapi dari situ ada juga hal yang informasi yang tidak mengenakan sebenarnya. Jadi menurut survei Badan
Pusat Statistik pada tahun 2018 mengungkapkan dari 3 subindeks pembangunan teknologi itu subindeks keahlian yang memiliki skor paling rendah gitu. Jadi kalau bisa dikatakan tuh literasi digital atau pengetahuannya tentang literasi digital tuh kurang gitu. Nah, itulah sebenarnya latar belakang yang membuat kegiatan ini dilaksanakan gitu. Jadi teman-teman mulai dari SMP, SMA, SMK dan umum atau komunitas itu dibuatlah kegiatan yang namanya literasi digital. Tujuannya ya agar kita semua terliterasi, jangan sampai ada ya ada kesalahan lah kalau misalnya kita nanti berbicara di digital safety. Nanti ada Pak Ahmad yang akan menjelaskan itu ya bagaimana pentingnya. Lalu Bu Desi tadi juga udah jelaskan etika, karena bahaya juga kita menggunakan teknologi tapi tanpa etika. Lalu yang terakhir mungkin nanti ada Teh Hani yang menyampaikan juga kalau pentingnya literasi budaya ya. Jadi literasi digital dilihat dari sisi budaya. Nah, dunia digital itu seperti dua bilah mata pisau ya teman-teman. Jadi ada hal positif dan ada hal negatif. Tapi ya itu sebenarnya balik lagi ke kita, bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, ada juga orang mungkin yang menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Tapi ya diharapkan kita yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan webinar ini ya ambil yang positifnya saja gitu. Yang pertama di sektor pendidikan atau pembelajaran. Kalau saya mungkin angkatannya Pak Ahmad dan Teh Hani ya, itu kalau dulu kita belajar tuh susah sekali ya mencari literasi dan literatur gitu. Tapi kalau sekarang semuanya udah ada internet ya, apalagi dengan majunya teknologi dengan bantuan teknologi AI yang tadi udah dijelaskan juga sama Pak Menteri, itu benar-benar powerful lah untuk kita belajar gitu. Jadi sekarang udah nggak ada alasan lagi kalau kita nggak bisa gitu, kalau kita nggak mau belajar. Karena kami yang zaman dulu aja susah ke perpustakaan, itu kami bela-belain harus belajar, apalagi teman-teman sekarang yang udah serba mudah gitu. Jadi ya diharapkan itulah untuk meningkatkan pendidikan kita di Indonesia. Yang berikutnya adalah komunikasi. Sekarang udah benar-benar enak ya, yang teman-teman yang sekarang itu yang terbaru kan, yang maksudnya yang lagi memang digunain semua itu kita gunain WA ya. Nah, itu sebenarnya adalah teknologi dari VoIP atau Voice of Internet Protocol gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan panggilan tanpa kabel gitu. Jadi menggunakan IP atau Internet Protocol. Kalau dulu itu ya masih menggunakan tembaga, apalagi yang sebelum-sebelumnya ya itu menggunakan surat gitu. Jadi ya ini juga mempercepat ya, komunikasi ini juga mempercepat. Lalu yang berikutnya akses informasi. Nah, kalau misalnya zaman dulu, misalnya nih teman-teman di Jakarta atau di Cirebon misalnya, kan saya di Pontianak juga mungkin nggak begitu paham informasinya. Tapi kalau sekarang ya semua semua informasi udah mudah diakses. Saya tinggal cari aja di Facebook atau IG Cirebon Informasi atau Jakarta Informasi, apa yang ada di pulau lain saya juga sudah bisa mulai melihatnya gitu. Jadi itulah salah satu hal positif dari teknologi. Media hiburan, teman-teman yang dulu mungkin kalau misalnya nonton TV susah sekali ya, teman-teman kalau misalnya teman-teman ini masih levelnya SMP mungkin tidak merasakan lah ya, tapi kalau kami yang udah agak berumur tuh beda sekali lah perbedaannya. Yang dulu kita masih menggunakan TV hitam putih, TV pun hanya 1-2 orang yang punya gitu. Tapi sekarang semua udah bisa kita lihat di handphone kita atau di gadget kita. Lalu ini yang paling penting juga yaitu pekerjaan. Nah, teman-teman di masa pandemi itu sebenarnya banyak orang yang tidak membayangkan gitu. Ternyata kerja itu bisa di rumah. Gitu. Nah, sekarang banyak tren orang ya kerjanya di rumah, atau misalnya banyak orang luar negeri yang dia kerjanya di Bali, tapi sebenarnya dia kerja remote gitu ya. Jadi hanya menggunakan laptop dan akses internet. Nah, itu juga sekarang ya bukan sesuatu yang mustahil, itu sesuatu yang nyata dan memang bisa kita kerjakan. Nah, lalu kalau kita ngobrolin hal positifnya, kita juga ini ya harus ya imbang lah dengan negatifnya. Ini yang harus teman-teman hindari lah. Yang pertama kecanduan. Sebenarnya main game atau kecanduan-kecanduan yang lain itu sebenarnya
kalau misalnya kita main dalam menggunakannya tidak terlalu parah, itu sebenarnya juga hiburan ya. Contohnya game. Kalau misalnya kita tidak terlalu maniak amat, itu sebenarnya ya bagus untuk kita rekreasi otak lah gitu. Tapi kalau udah yang candu, yang misalnya satu hari nggak main tuh bisa stres, nah itu yang dikhawatirkan. Lalu cyberbullying tadi mungkin sedikit juga udah disinggung sama Bu Desi tentang kaitannya bagaimana etika, karena cyberbullying ini ya merusak mental lah gitu. Jadi teman-teman ya hati-hati lah, kasihan teman-teman yang kita bullying tuh nanti malah bisa jadi stres gitu. Yang berikutnya keamanan digital. Nah ini jadi akhirnya kita di dunia maya atau di internet ya agak sedikit harus protektif ya. Nanti Pak Ahmad mungkin akan jelaskan bagaimana langkah-langkahnya untuk kita mengamankan data. Jadi udah nggak bisa sembarangan lagi sekarang, teman-teman punya gadget, punya akun ya harus diamankan. Lalu yang berikutnya pengaruh negatif di kehidupan nyata. Nah ini sama dengan kurangnya interaksi sosial. Kadang-kadang kita ngumpul sama tetangga dan teman pun ya, kita masih sibuk dengan gadget kita masing-masing. Nah, itu adalah hal-hal yang negatif yang harus kita hindari. Lalu landscape untuk cakap bermedia digital itu ada 3. Yang pertama mesin pencari informasi atau search engine ya. Lalu aplikasi percakapan dan media sosial, lalu dompet digital, loka pasar dan transaksi. Mungkin saya pikir teman-teman ini udah sedikit paham lah ya. Jadi nanti kita langkah yang untuk misalnya pencarian di Google misalnya. Sebenarnya tidak hanya di Google sih gitu, ada juga di Yahoo, ada juga di banyak aplikasi mesin pencari ya. Yang penting itu keywordnya. Kalau kita teman-teman di blogger atau teman-teman yang biasa nulis membuat blog atau web itu belajar ya yang namanya keyword. Keyword itu ada banyak. Teman-teman nanti bisa cari di Google lah keyword itu apa gitu. Jadi menspesifikkan apa yang kita cari. Gitu. Lalu aplikasi percakapan. Nah ini juga kita harus pandai memilih dan memilah ya, jangan semuanya di-download gitu. Itu malah bisa memberatkan handphone gitu. Jadi ya gunain yang misalnya satu bisa untuk semuanya. Jadi tidak boros-borosin data, tidak boros-borosin space RAM di handphone gitu. Lalu simbol emoji atau aplikasi percakapan. Nah ini teman-teman juga harus hati-hati. Kadang-kadang kita berkomunikasi itu ngirim emoji itu yang ngirim beda maksudnya, yang nerima juga beda maksudnya gitu. Jadi harus paham ini keterkaitannya dengan etika ya teman-teman. Lalu ada dompet digital, loka pasar dan transaksi. Nah ini teman-teman ya harus hati-hati juga sih sebenarnya terkait penggunaan dompet digital, lalu password dan lain-lain. Cuman untuk penggunaannya saya pikir teman-teman udah jago lah ya, udah biasa menggunakan. Yang penting lebih hati-hati aja ke data, misalnya ya kayak data pribadi, nomor handphone, email dan password itu harus jaga. Lalu rekomendasi aplikasi untuk belajar dan mengajar, ini ada beberapa saya paparkan, dan ini yang saya paparkan itu sebenarnya ya yang memang saya gunain sehari-hari lah gitu. Yang pertama Canva. Nah ini kalau misalnya dulu tuh teknologi kita ya orang-orang IT biasanya gunain Photoshop dan Corel Draw. Nah hadirnya Canva ini sebenarnya ya satu sisi memudahkan, tapi satu sisi kita dibuatnya tidak berpikir kritis ya, karena di Canva ini kan teknologi ya. Jadi begitu kita mencari flyer atau baleho, dia udah langsung menentukan gradasi warna yang udah sangat luar biasa bagus gitu. Jadi kita agak sedikit dibuat malas berpikir. Beda dengan misalnya aplikasi sebelumnya seperti Photoshop dan Corel, itu kan kita harus punya ide atau harus memiliki nilai seni yang tinggi gitu. Ya tapi saya pribadi juga ya tidak bisa melawan arus teknologi gitu. Jadi teknologi itu jangan dilawan gitu ya. Kalau misalnya kemarin kita udah jago Photoshop dan Corel, ya karena sekarang pun semuanya udah berbasis Canva, ya udah kita ya ikutilah gitu agar kita pun ikut tren gitu. Jadi ini banyak manfaatnya, silakan teman-teman dipelajari, nanti ini bagus untuk desain grafis. Lalu yang berikutnya Google Form. Nah ini juga untuk ibu bapak guru, ini juga banyak manfaatnya, bisa untuk absensi, ujian, tugas dan lain-lain tuh. Kalau absensi dan ujian itu real time ya. Jadi pada saat kita udah menyelesaikan tugas, kita isi, nilainya langsung keluar, lebih mudah.
datanya pun bisa kita download. Kalau misalnya memang diperlukan hard copy bisa di print. Jadi Google Form ini benar-benar powerful lah ya. Jadi Canva dan Google tadi itu luar biasa. Juga dia aplikasi yang gratis. Lalu Google Bersama. Nah, ini bisa banyak ya manfaatnya. Kadang-kadang kita misalnya nih untuk kerja kelompok. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Google Bersama, itu kita bisa tahu nih siapa yang ngerjain tugas, siapa yang tidak ngerjain tugas gitu. Jadi lebih apa namanya? Lebih realistis lah untuk kalau misalnya kita mengerjakan tugas bersama-sama. Karena kadang-kadang kalau di sekolah itu kan kadang ada satu orang yang dominan ngerjain, yang lainnya hanya main-main. Tapi kalau dengan teknologi Google Bersama nih kita bisa tahu siapa yang ngerjain, siapa yang belum ngerjain. Jadi ya rekomendasi banget untuk belajar mengajar. Selain itu kalau untuk pekerjaan juga ya berfungsi sekali ya. Kalau misalnya misalnya saya di Pontianak dan satunya teman bekerja di Jakarta. Jadi ya bisa sama-sama ngerjain walaupun kita berbeda jarak gitu. Ini Google Bersama. Lalu yang berikutnya adalah ChatGPT. Nah, ini yang Pak Menteri kita tadi ada singgung sedikit tentang ya pemanfaatan teknologi Jadi kalau misalnya di Google itu kan tidak spesifik ya. Jadi dia mencari berdasarkan website, berdasarkan tulisan orang-orang gitu, berdasarkan pemikiran orang-orang. Tapi ChatGPT ini langsung dia jawab dengan robot. Nah, tapi ada negatifnya juga. Kalau menurut saya ya ada negatifnya juga GPT ini. Jadi kadang-kadang kita juga akhirnya malas berpikir. Yang harusnya kita diberi kemampuan untuk mencerna masalah, berpikir. Akhirnya kita jadi malas. Ya udahlah, ChatGPT aja gitu. Jadi teman-teman harus sesuai lah ya. Harus hati-hati juga. Jangan terlalu semuanya diandalkan menggunakan ChatGPT gitu. Jadi ada yang mungkin kita nggak paham atau hanya untuk menjadikan referensi boleh lah. Tapi gunakan juga ide kita gitu agar kita juga jangan sampai tidak berpikir sama sekali gitu. Lalu ini ada quizzes. Nah, ini juga bisa digunakan untuk interaktif ya, bermain apa sih? Belajar ujian sambil bermain gitu. Jadi agar tidak membosankan lah. Kadang-kadang kita kalau di sekolah kan lagi udah setengah hari belajar kadang-kadang bosan. Nah, ini ada aplikasinya. Saya juga sering menggunakan ini kalau pas mengajar. Nah, ini Zoom. Sebenarnya banyak aplikasi lain yang sedang kita laksanakan sekarang. Ini salah satu aplikasi yang membantu sekali ya. Buktinya teman-teman di Cirebon, saya di Pontianak, dan ada beberapa mungkin narasumber yang di Jakarta dan lain-lain ya, kita bisa bertemu, berkumpul, meeting di sini bersama-sama untuk membahas suatu pembelajaran atau suatu pekerjaan. Itu sangat baik sekali manfaatnya. Nah, ini rekomendasi saya ya, kalau misalnya teman-teman yang kan ini masih SMP ya, masih panjang, nanti entah dia SMK-nya mau ngambil apa, atau kuliahnya mau ngambil apa, ini ada beberapa referensi lah, jadi teman-teman silahkan cari passion-nya. Kalau yang memang arahnya ingin ke IT ya, ini manfaatnya bagus sekali, ya bisa untuk mengembangkan diri kita, bisa juga ya untuk sambil menata masa depan kita lah. Nah, yang terakhir kesimpulannya, manfaatkanlah dunia digital sebaik mungkin, selalu gali dan asah minat potensi yang ada dalam diri kamu sendiri, teruslah berusaha dan berlatih. Jadi pesan saya, teman-teman kalau belajar jangan ini ya, jangan buru-buru gitu, jangan baru sebulan 2 bulan nggak bisa udah menyerah dan stres gitu, nggak boleh. Jadi teman-teman harus semangat. Ya, saya sendiri pun sebenarnya mendalami IT udah lumayan lama juga ya, udah kurang lebih 15-an tahun. Jadi itu saran saya, semangat untuk belajar, jangan cepat menyerah. Tidak ada sesuatu yang instan. Yang instan itu hanya mie instan kayaknya, hanya mie instan. Oke, terima kasih. Wali Taufik Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry atas paparannya tadi dari pilar keamanan digital. Tadi cukup banyak ya Pak dijelaskan aplikasi untuk proses belajar dan mengajar yang mungkin sekarang kita juga selalu pakai ya teman-teman di sini ya, kayak Google Drive, Google yang buat Google Sheet yang buat share bareng-bareng. Jadi ketahuan nih yang nggak ngerjain tugas siapa nih. Nah, Pak Ferry, pertanyaan saya, kalau misalnya kan masih ada nih Bapak Ibu guru yang sudah sepuh, itu gimana tuh? Tips buat Bapak Ibu guru yang mungkin sudah sepuh, jadi mungkin usahanya harus lebih banyak ya untuk mengikuti perkembangan digital seperti sekarang ini.
Ya, betul Mbak. Kebetulan saya di Pontianak kan juga relawan TIK ya. Jadi ya Mm-mm. itu ada beberapa SMK yang ya pertanyaannya sama seperti Mbak. Ada kepala sekolah yang nanya ke solusi ke kita, Mas gitu katanya. Gimana ya dengan guru-guru kami yang mungkin udah memang bukan zamannya. Ya saya bilang memang tidak bisa, teknologi tidak bisa kita bendung dan teknologi tidak bisa kita buang gitu ya. Memang kita sendiri yang harus beradaptasi. Jadi mau dia tua, mau dia sepuh, selama belum pensiun, saya pikir ya masih masih ya harus belajar. Walaupun mungkin beda ya Mbak, kalau misalnya Mm-mm. yang muda belajarnya mungkin lebih cepat, tapi kalau orang yang tua yang mungkin belajarnya agak sedikit lambat. Kalau trik sebenarnya ya sebenarnya sama saja sih Mbak. Mau tua atau muda sebenarnya metode belajar ya sama seperti itu, yang menarik gitu seperti itu. Cuman mungkin permasalahannya kalau yang agak muda tuh cepat, misalnya belajar 10 dapat 10. Kalau yang agak tua kadang-kadang kita belajar 10, nanti yang dapat satu, 9-nya lupa, besok satu lagi gitu. Bolak-balik, tapi ya nggak Oke, apa-apa, yang penting masih ada masih ada kemauan dan niat niatnya ya. belajar. Betul, yang penting Bapak Ibu yang sudah sepuh mungkin keinginan belajarnya harus lebih tinggi nih, jangan mau kalah sama anak muridnya juga ya yang masih Iya, muda. Oke, terima kasih Pak Ferry atas paparannya. ya, sama-sama Teman-teman yang Mbak. mau nanya sama Pak Ferry, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Sebelum lanjut ke narasumber yang kedua, saya mau remind juga untuk netizen Asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Linknya sudah ada di kolom komentar, bisa dicek di sana ya teman-teman ya. Ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang akan kami kirimkan setelah acara ini selesai. Kita lanjut ke narasumber yang kedua. Beliau juga sudah hadir bersama kita hari ini. Langsung saja kita sambut Bapak Ahmad Rofahan. Halo, selamat siang Pak Rofahan, apa kabar? Selamat siang Kak Irza. Alhamdulillah baik. Oke, Bapak hari ini kita mau bahas soal keamanan digital nih Pak, buat Ya, adik-adik kita. Mungkin nanti Bapak akan menjelaskan ya, kan sekarang teknologi udah makin canggih nih, malingnya makin pinter. Mungkin nanti dalam paparannya Pak Ahmad Rofahan akan dijelaskan hal-hal apa saja sih supaya kita terhindar dari kejahatan-kejahatan digital ya ketika kita berinteraksi di internet. Kalau gitu, langsung saja kami persilakan Bapak Ahmad Rofahan untuk membagikan paparannya mengenai tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari pilar keamanan digital. Waktunya 15 menit, silakan Bapak. baik, terima kasih Kak Irza. Saya screen dan mohon izin memperkenalkan diri. Saya Rofahan. Saya jurnalis Medcom ID atau portal online yang masih satu unit dengan Metro TV. Untuk saat ini saya bertugas di 5 wilayah kerja, yaitu di Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Indramayu, dan Kuningan di Provinsi Jawa Barat. Nanti mungkin kita akan membahas mengenai keamanan digital yang akan saya kaitkan juga dengan beberapa kasus-kasus yang pernah saya liput terkait beberapa kasus-kasus yang berawal dari masalah keamanan digital yang tidak dijaga dengan baik. Mungkin kalau sekarang teman-teman lagi rame banget nih terkait permasalahan yang dialami oleh salah satu bank milik pemerintah Indonesia yang lagi rame dibahas dan katanya dibilang. Ini juga menjadi peringatan bagi kita semua. Keamanan level bank atau pemerintah itu tentu keamanannya sangat tinggi. Itu saja masih bisa ada yang membobol. Apalagi level di perangkat kita dengan kemampuan kita yang dimiliki. Oleh karena itu, kerentanan yang kita miliki dalam dunia digital ini harus dijaga dengan baik, yaitu dengan kita waspada dan mulai memahami bagaimana menjaga keamanan di dunia digital. Oke. Nah ini kenapa sih kita penting untuk menjaga keamanan digital? Karena saat ini banyak sekali teman-teman pelajar yang nyaman, mereka hanya nyaman menggunakan, tapi mereka tidak waspada terhadap bahaya apa yang bisa terjadi ketika mereka mengakses aplikasi atau platform-platform digital. Jadi mereka tidak memikirkan, yang terpenting mereka bisa enjoy, mereka bisa happy dengan platform-platform digital yang sudah ada, namun mereka abai terhadap bahaya-bahaya yang memungkinkan terjadi ketika kita mengakses hal-hal yang berbau digital. Karena pintu masuknya sangat banyak.
Selain karena kelalaian pribadi kita, bisa juga kelalaian itu terjadi di pihak ketiga. Misalkan kita menggunakan aplikasi lain, ternyata aplikasi itu yang terbobol, sehingga akhirnya keamanan digital, keamanan kita terbobol juga. Nah, ini yang harus kita diwaspadai. Yang pertama yang terkait privasi online. Banyak teman-teman yang remaja menuju dewasa, mereka tidak sadar bahwa yang namanya privasi itu harus benar-benar dijaga. Tidak boleh diumbar secara terbuka, secara lengkap dan sebagainya, karena itu akan berdampak. Misalkan terkait alamat rumah, nomor telepon dan sebagainya. Karena nanti itu akan ada dampak yang bisa terjadi. Misalkan kita itu dengan mudah mempublikasikan nomor handphone kita, maka sangat memungkinkan nomor handphone kita itu akan sering mendapatkan spam penipuan atau spam pinjol atau spam-spam yang lainnya. Ini berawal dari abainya kita terhadap data pribadi kita. Salah satunya adalah nomor handphone. Atau misalkan kita mempublikasikan alamat rumah dengan lengkap. Ini dampaknya seperti apa? Ini bisa juga membahayakan kita. Membahayakannya pertama, mungkin ada saja orang yang tidak suka kepada kita. Tapi sekarang yang sedang marak adalah penipuan dengan modus jual beli online. Banyak paket tiba-tiba datang ke rumah, padahal kita tidak merasa memesannya. Ada paket datang dengan sistem COD. Kalau kita yang menerima, mungkin kita sadar bahwa itu paket yang bukan kita pesan. Tapi kalau orang lain yang menerima dan langsung membayarnya, nah itu berarti mereka terperangkap oleh penipuan berbasis data pribadi kita. Karena memang modus penipuan seperti ini sangat marak. Kebetulan salah satu rekan saya itu memiliki usaha jasa pengiriman. Yang di gudangnya saat ini ada sekitar 20 karung barang pengiriman ilegal. Jadi dengan sistem COD yang mereka asal masukin nama dan dikirim, ternyata di sana penerimanya merasa tidak meminta. Loh, kok kenapa mereka nggak merasa rugi orang yang ngirim? Pertama dengan sistem COD, dia nggak mengeluarkan uang biaya untuk membayar jasa ini. Yang kedua yang dikirimkan adalah barang-barang yang tidak ada manfaat. Misalkan saat itu saya nanya, ini dalamnya apa? Ada sekitar 20 karung itu. Cok, kamu mau ambil 1 karung, 2 karung, kamu buka aja barang. Masih bungkus rapi, masih ada alamatnya. Saya buka, isinya kaos tapi sobek. Isinya sandal tapi satu buah. Itu memang sengaja. Sengajanya apa? Karena SOP dari COD itu ketika barang tidak dibuka maka harus dibayar. Nah, itulah perangkap yang sedang dicari oleh penipu-penipu yang memanfaatkan data pribadi kita. Makanya sering kan viral di media sosial ada jasa kurir yang ribut dengan pembelinya gara-gara mereka barangnya tidak sesuai. Karena memang itu trik penipuan yang terjadi saat ini. Karena di COD itu ketika barang sudah dibuka maka itu harus dibayar. Nah, ini berawal dari lemahnya kita menjaga alamat. Bisa juga alamat rumah kita itu terdetek gara-gara ada barang yang pernah dikirim ke kita, ada paket yang pernah dikirim ke kita, kemudian alamat di paketnya itu tidak kita gunting atau tidak kita bakar, sehingga akhirnya misalkan dibuang ke tempat sampah dan tersebar. Ini menjadi data yang sangat penting untuk para penipu. Ini sangat marak sekali. Yang selanjutnya lagi, tidak mengirim foto atau video yang sensitif atau apalagi yang berbau pornografi. Kasusnya sangat banyak. Baru saja hari ini saya liputan, ada salah seorang siswi, ini nggak apa-apa, ini sebagai warning, peringatan buat kita semua, terutama pelajar. Ada siswi yang jadi korban pemerkosaan tetangganya, gara-gara tetangganya itu memiliki video atau foto yang berbau asusila. Yang ini dijadikan
dijadikan kekuatan oleh tetangganya itu untuk memaksa siswi itu melakukan hubungan seksual. Jadi istilahnya memerah. Nah, oleh karena itu, mulai saat ini atau kapanpun jangan melakukan, kita mengabadikan atau apalagi mengirim foto-foto yang berbau pornografi atau video, karena itu akan sangat berdampak negatif. Ingat, foto itu bisa di-download, foto itu bisa di-screenshot, video juga seperti itu. Jangan kira kita video call tidak bisa direkam, video call bisa direkam, video call bisa di-screenshot. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Selanjutnya, menghindari penipuan online. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, penipuan online saat ini marak sekali terjadi. Dan apalagi sekarang, orang yang membeli dari jasa jual beli online itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, tapi teman-teman yang remaja sudah mulai membeli melalui sistem online. Kalau saya sarankan, ketika membeli sesuatu yang online, kita memilih online shop yang terpercaya. Karena itu biasanya mereka memiliki rekening bersama. Jadi ketika kita transaksi, maka uangnya nanti akan tertahan di rekening perusahaan sebelum ditransfer ke rekening kedua. Nah, ini kalau misalkan barangnya jelek, barangnya tidak sesuai atau ada indikasi penipuan, maka uang itu bisa kembali lagi. Berbeda kasusnya kalau dia transaksinya melalui media sosial. Ketika sudah ditransfer, maka tidak bisa ulang lagi. Modusnya apa saja? Saya pernah mengalami sendiri, suatu saat saya membeli sebuah kamera dengan harga yang sangat murah, 2,5 juta. Tapi kenapa saya berani membeli? Karena itu di marketplace yang resmi, di online shop yang resmi, saya beli. Tapi ternyata penjual itu melanggar kode etik. Melanggar kode etiknya apa? Tiba-tiba dia WA ke saya menggunakan WA pribadi. Ini melanggar kode etik. Ketika ada seorang penjual yang japri melalui WA pribadi, itu sudah ada tanda-tanda penipuan. Karena kalau mau melakukan obrolan terkait jual beli, maka obrolannya di platform atau di situs marketplace itu. Tiba-tiba dia WA ke saya mengabarkan bahwa barangnya sedang dikirim merahnya, tapi tertahan oleh bea cukai. Nah, selang beberapa lama tiba-tiba ada yang nelpon mengaku bea cukai. Pak Rofahan, barang Anda ini black market, barang Anda ini barang ilegal, sehingga Bapak akan bisa kena sanksi, akan ditahan. Kalau Bapak tidak mau ditahan, maka Bapak harus membayar uang sejumlah berapa. Nah, kalau orang yang tidak pernah mengalami hal seperti ini, tidak tahu modus-modus seperti ini, maka dia akan takut. Dia akan membayar biar dia nggak lapor. Karena saya sering mengikuti giat literasi digital seperti ini, sehingga paham, akhirnya saya nggak ada takut, nggak apa. Kalau memang barang itu ditahan di bandara dan sebagainya, terserah. Kan uang saya masih aman. Tinggal saya klik cancel, selesai. Nah, tapi kasus seperti ini korbannya sudah sangat banyak. Mereka membeli barang dengan harga yang murah, tapi mereka tertipu dengan nominal yang lebih besar. Salah satunya ciri-ciri penipuan online itu, ya tadi, penawaran yang terlalu bagus tapi harganya murah. Tadi melakukan komunikasi melalui jalur privasi. Oleh karena itu, ketika kita mau membeli barang-barang di online shop, pertama lihat kualitas dan kualitas daripada akunnya. Bisa dilihat dari komentar-komentar, ya, atau pernyataan-pernyataan daripada pelanggan seperti apa, bagus atau tidak, ratingnya seperti apa. Ketika ratingnya jelek, komentarnya jelek, itu menunjukkan bagaimana pelayanan daripada aplikasi atau online shop tersebut. Selanjutnya, menjaga keamanan digital saat belajar jarak jauh. Nah, ini saat belajar jarak jauh juga kita tentunya masih bisa berkomunikasi, karena di Zoom ini aja kita masih bisa chatting dengan banyak orang, dengan teman-teman yang hadir di sini semua saya bisa chatting. Bisa saja saya mengirimkan tautan-tautan yang tidak bertanggung jawab, yang mana ketika diklik itu malah membahayakan. Atau
Malah ada yang memberikan informasi username dan password ini apalagi. Jangan sampai diberikan. Itu sangat berbahaya sekali. Yang selanjutnya lagi jaringan WiFi. Kadang-kadang kita sepele mencari WiFi yang gratis. Tapi kita tidak tahu dampak yang bisa kita rasakan atau bahaya atau risiko yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan jaringan WiFi secara sembarangan. Ketika menggunakan jaringan WiFi secara sembarangan di WiFi publik, jangan untuk mengakses aktivitas yang sensitif, misalkan akun perbankan, atau misalkan akun-akun yang lain. Kalau untuk browser mungkin nggak ada masalah, tapi lebih baik juga dihindari. Karena apa? Karena ketika di WiFi publik, kita tidak tahu keamanannya seperti apa. Ada loh sistem yang bisa merekam seluruh aktivitas orang yang mengakses WiFi. Misalkan, saya mengakses lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada WiFi gratis nyangkut. Kemudian saya ngakses. Di situ saya buka Facebook, saya buka M-Banking dan sebagainya. Maka ketika orang itu benar-benar berniat jahat, mereka bisa merekam seluruh aktivitas kita dan bisa mengetahui passwordnya kita apa, username-nya kita apa, dan sebagainya. Apapun yang kita akses akan terdetek. Ketika seperti ini, otomatis akun yang kita miliki akan mudah terbobol. Ini jadi sangat bahaya. Ketika kita menggunakan jaringan WiFi publik, jangan menggunakan aktivitas sensitif, apalagi berkaitan dengan perbankan. Terkait password, seperti yang tadi saya sampaikan, jangan berikan password kepada orang lain. Baik itu pacar, jangan. Ya, sekarang lagi baikan. Kalau misalkan lagi musuhan, lagi ribut, bisa-bisa akun itu nanti akan mempublikasikan atau memposting sesuatu yang tidak baik. Jadi jangan berikan password kepada orang lain kecuali orang tua. Kecuali orang tua untuk mengontrol aktivitas teman-teman bermain media sosial. Yang selanjutnya, ketika kita membuat password, itu jangan mudah ditebak. Gunakan password yang kuat. Password yang kuat itu kasih kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Yang selanjutnya, rutin melakukan pergantian password. Berapa bulan sekali gitu, kita rutin. Walaupun yang diganti itu biasanya satu huruf di depan atau satu huruf di belakang. Yang terpenting ada gonta-gantinya. Nah, biar mudah gitu. Yang terakhir, lakukan pengecekan email. Apakah email kita pernah terbobol atau tidak? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kadang akun kita terbobol itu bukan karena kelalaian kita, tapi kelalaian pihak yang lain. Nah, cara mendeteksinya bisa teman-teman masuk ke situs-situs yang bisa menginformasikan apakah akun email kita pernah terbobol atau tidak. Sosial media. Teman-teman sering menjadi korban bullying, atau teman-teman tidak suka dengan komentar orang lain, terutama orang-orang tertentu yang kadang-kadang komentar tidak menggunakan etika. Teman-teman bisa menggunakan pengaturan privasi. Tidak bisa dilihat oleh orang ini, tidak bisa dikomentari oleh orang ini. Bisa itu teman-teman lakukan. Selanjutnya, jangan menerima permintaan pertemanan dari yang tidak. Ini bahaya. Kita di dunia maya itu masih abu-abu, masih misteri. Kita tidak bisa menyimpulkan kalau orang yang kita temui itu baik atau jahat. Jadi kita harus waspada. Ketika memang teman-teman mau menerima permintaan dari orang yang tidak teman-teman kenal, teman-teman harus selalu mengedepankan kehati-hatian. Tidak sampai menginformasikan data-data yang sensitif dan sebagainya. Selanjutnya, gunakan pengamanan ganda untuk perangkat kita, handphone kita, seperti penerapan autentifikasi dua faktor. Biar tidak mudah orang mengakses handphone kita, perangkat kita tidak menjadi bobol. Gunakan media sosial secara bijak. Ini tadi masuk di etika digital yang sudah disampaikan oleh materi sebelumnya, karena apa yang kita lakukan di dunia maya akan berdampak di dunia nyata. Dan selanjutnya, terkait aplikasi dan perangkat lunak, pastikan perangkat lunak dan aplikasi selalu terupdate. Aplikasi yang ada di handphone teman-teman, pastikan diupdate. Kenapa sih kok perlu diupdate? Ketika memang aplikasi itu belum diupdate, berarti aplikasi itu telah ditemukan adanya lobang-lobang yang memungkinkan
memungkinkan ya misalkan pembobolan akun, virus dan sebagainya. Sangat memungkinkan sesuatu yang tidak baik terjadi. Oleh karena itu, cepat teman-teman update agar lubang-lubang itu bisa ditutup. Dan yang kedua, jangan download aplikasi dari sumber yang tidak diketahui atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, sekarang teman-teman banyak mendownload GB WhatsApp. Ya, GB WhatsApp ini sangat booming sekali karena ini memang menarik fitur-fiturnya. Beberapa data yang sudah dihapus di GB WhatsApp bisa kelihatan, status sudah dihapus bisa kelihatan, pesan sudah dihapus bisa kelihatan. Tapi GB WhatsApp ini dikatakan tidak aman, jadi sangat berpotensi teman-teman bisa terdampak juga dari aplikasi. Teman-teman harus mengedepankan kehati-hatian. Dan kesimpulannya, keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, jadi bukan kita kadang-kadang hanya menyerahkan kepada pemerintah, kita hanya menyerahkan kepada penyedia aplikasi, bukan. Kitanya juga yang harus dijaga. Oleh karena itu, melindungi data dan informasi pribadi dengan benar. Mungkin itu Kak Hirza yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Rofahan atas paparannya tadi dari pilar keamanan digital. Menarik sekali ya teman-teman ya. Nah, Pak Ahmad Rofahan, baru-baru ini tuh ada isu salah satu bank terkena virus namanya ransomware ya. Ransomware kalau nggak salah namanya. Tanggapan Bapak terkait kasus ini seperti apa Pak? Mengingat banyak sekali nasabah yang menjadi korbannya, data mereka diambil oleh si hackernya ya, oleh pencurinya nih Pak. Kan kita kalau jadi nasabah was-was juga ya naruh uang di sana ya Pak ya. Jadi sebenarnya gini, ini makanya tadi saya sampaikan, ini warning buat kita semua. Level bank itu pasti pengamanannya sangat tinggi. Tapi itu juga bisa terbobol. Apalagi kita yang dari pengetahuan literasi digitalnya rendah, dari pengetahuan keamanan digitalnya rendah. Oleh karena itu, kitanya juga harus waspada. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kita lakukan, waspadaan kitanya. Jangan sampai kita juga hanya menyerahkan hal tersebut kepada pihak perbankan saja. Oke, jadi kita sendiri harus waspada juga ya, jangan selalu apa-apa pemerintah ya. Kita harus bertanggung jawab sama data pribadi kita juga dan lebih berhati-hati ketika dalam dunia digital gitu ya Pak Ahmad ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Rofahan atas paparannya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan untuk Pak Ahmad Rofahan, boleh tulis pertanyaannya ya di kolom komentar yang tersedia. Nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Sebelum lanjut ke narasumber yang terakhir, saya mau remind juga untuk netizen Asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Dipastikan ya teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 060 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik Jakarta Banten 060 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjut ke narasumber yang terakhir. Beliau juga sudah hadir bersama kita siang hari ini. Langsung saja kita sambut Ibu Hani Purnawanti. Halo, selamat siang Bu Hani, apa kabar? Halo, selamat siang Kak Hirza, ketemu lagi kita. Ketemu lagi Ibu. Iya. Hari ini kita mau bahas budaya digital nih Bu. Mungkin di sesi budaya digital ini, Ibu Hani akan menjelaskan ya Bu ke teman-teman di sini, bagaimana sih kita sebagai warga negara Indonesia berinteraksi, berperilaku, berkomunikasi dalam dunia digital dengan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila, gitu ya Bu ya. Kalau itu, kami langsung persilahkan Ibu Hani Purnawanti untuk memberikan paparannya mengenai tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari pilar budaya digital. Waktunya 15 menit, silakan Ibu. Terima kasih Kak Hirza, terima kasih juga buat semua narasumber tadi, saya juga ikut belajar, dan terima kasih buat siswa-siswi yang menjadi peserta pada kegiatan ini, luar biasa, masih semangat ya. Mudah-mudahan materi saya nggak bikin ngantuk nih. Segera saya buka melalui share screen di dalam temu daring ini. Iya, kita mulai ya.
Sekali lagi, selamat siang buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang budaya bermedia digital dengan tema hak warga digital. Untuk memperkenalkan diri dulu ya, saya perlu perkenalkan dulu. Nama saya Hani Purnawanti. Saat ini saya sebagai pengurus pusat Relawan TIK, juga sebagai ketua program di Relawan TIK Goes to School. Adapun ini adalah konteks saya. Nah, masuk ke materi, bahwa latar belakang kenapa kita harus mengenal budaya bermedia digital, karena adanya tantangan budaya digital ya, adik-adik di sini semua. Seperti satu, mengaburnya wawasan kebangsaan, menipisnya kesopanan dan kesantunan, menghilangnya budaya Indonesia dan media digital menjadi panggung budaya asing, kemudian minimnya pemahaman akan hak digital, kebebasan berekspresi yang kebablasan, berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan, menghilangnya batas-batas privasi dan pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Nah, diharapkan nih di sini semua peserta yang hadir setelah mengikuti webinar ini ya, salah satunya meningkat nih kompetensinya, yaitu apa? Lebih memiliki pengetahuan dasar akan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam berkehidupan, berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Terus menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK, memiliki pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya, serta yang terakhir punya pengetahuan akan hak-hak digital. Nah, jadi budaya digital yang dimaksud adalah budaya Pancasila ya, karena kita semua warga Indonesia nih yang ada di sini, yaitu menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Nah, bagaimana sih menerapkan semuanya itu? Tadi kan kita tahu ya, ada 5 Pancasila kita, dan itu memiliki nilai-nilai yang utama dalam setiap silanya. Nah, itu kalau kita terapkan di dalam ruang digital, nih detailnya adalah sila pertama, nilai utamanya adalah cinta kasih, di mana kita saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Kemudian untuk sila kedua, nilai utamanya adalah kesetaraan, di mana kita bisa memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi, meskipun itu di ruang digital. Kemudian untuk sila ketiga, nilai utamanya adalah harmoni, ya, mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan di ruang digital. Dan sila keempat, nilai utamanya adalah demokratis, memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Dan sila kelima adalah nilai utamanya gotong royong, bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Nah, ini adalah penerapan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital. Nah, karena topik saya adalah tentang hak warga digital, jadi saya pecah-pecah dulu ya tentang pengetahuannya ya. Dari hak yang pertama itu kita semua punya hak asasi ya, hak asasi manusia, yaitu hak yang dilindungi secara internasional, yaitu deklarasi PBB yang judulnya itu Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, hak asasi manusia ini ada 6 kategori lagi ya, ada 6 bagian lagi, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Nah, salah satu hak kita ya, hak asasi pribadi nih yang kita semua punya dari mulai lahir di dunia ini adalah hak untuk partisipasi, hak partisipasi yaitu untuk menyampaikan pendapat, mempunyai suara dalam musyawarah, menyampaikan keluh kesah dan mencurahkan isi hati, dan memilih sesuai keinginan dan bakatnya. Itu tadi sekilas tentang hak asasi manusia, hak asasi kita semua ya. Nah, lalu dikaitkan dengan transformasi digital, kita tahu ya kalau transformasi digital itu adalah proses perubahan ke masa depan
yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, komponennya sendiri dalam transformasi digital ada 3 ya. 1 teknologi, 2 adaptasi, dan 3 budaya. Teknologi berarti di sini penggunaan media digital untuk membantu peningkatan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya apa sekarang ini? Banyak hal yang tadinya dulunya manual beralih dengan adanya pemanfaatan teknologi yang semakin canggih bisa menjadi lebih cepat dilaksanakan, lebih mudah. Misalnya kalau di pendidikan tadi teknologi itu digunakan umpamanya dengan pemanfaatan learning management system. Kalau dulu Bapak Ibu guru jika melaksanakan pembelajaran atau tes itu kan manual ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi bisa memanfaatkan learning management system, di mana misalnya ketika menyampaikan materi pembelajaran sudah ada tempatnya. Begitu juga pada saat ujian. Jadi Bapak Ibu guru bisa melaksanakan tugasnya lebih cepat dan pastinya lebih akurat juga, karena kalau by system nggak ada rata-rata semuanya itu kan sudah ada rule-nya. Jadi strict ya terhadap aturan, dan tentunya ini juga akan semakin memudahkan buat siswa karena misalnya habis ujian karena sudah otomasi jadi bisa langsung bisa melihat nilainya, sehingga kalau misalnya ada kekurangan nilai atau hal yang harus diremedial itu bisa dikerjakan. Nah, lalu kedua adalah adaptasi. Adaptasi di sini lebih kepada kita sebagai manusia. Manusia sebagai agen perubahan berupaya menyesuaikan diri untuk terus bertahan dalam derasnya informasi dan persaingan global. Nah, contohnya gimana? Itu tadi tentang sekolah ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari nih, Bapak Ibu, mungkin orang tuanya, adik-adik sekalian, kalau misalnya bekerja atau punya bisnis, itu dulu ketika belum begitu banyak penerapan TI ya, ketika harus melakukan pengecekan saldo, melihat transaksi keuangan, itu mesti ke bank, mesti cetak, mesti ngantri, dan jalan ya dari rumah ke bank. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya kalau secara teknologi pada saat itu belum begitu marak seperti sekarang. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi dan adanya transformasi digital, akhirnya perbankan juga menyesuaikan dengan kebutuhan dari nasabahnya. Mereka mulai menggunakan aplikasi-aplikasi yang untuk transaksi. Jadi orang tua kita atau Bapak Ibu yang punya bisnis tidak perlu lagi ngantri ke bank, tapi cukup melihat dari handphonenya dan sudah bisa melihat apa saja yang bergerak di dalam rekeningnya. Dan yang terakhir adalah budaya, di mana aktivitas bermedia digital ini yang tadi sudah dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup bisa diwariskan ke generasi mendatang. Jadi memang kalau misalnya teknologi itu tidak bisa dibendung, menggunakan handphone pun tidak bisa dicegah lagi karena memang semua sudah waktunya, dan bagi yang memang bisa mengikuti maka akan terus-menerus bisa bergerak, dan kalau yang tidak mengikuti mungkin ya tidak ada masalah, tetapi banyak hal-hal produktif yang akhirnya ketinggalan kayak gitu ya, tidak up to date. Nah, kalau digabung hak digital kita, hak asasi kita dengan hak digital sebagai warga negara, jadi di sini hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Ragam hak digital sendiri ada 3 ya adik-adik, yaitu hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Di sini hak untuk mengakses berarti kita semua memiliki kebebasan untuk mengakses internet. Dengan tersedianya infrastruktur, kita bisa juga memiliki koneksi internet untuk di rumah, digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini artinya kita semua memiliki hak yang sama. Termasuk juga tidak ada kesenjangan digital terkait akses dan antar gender. Jadi laki perempuan itu sama haknya, tua muda sama haknya ya dalam mengakses internet. Kedua adalah hak berekspresi. Di sini ada jaminan atas keberagaman konten
di mana kita bebas menyatakan pendapat dan penggunaan internet dalam penggerakan masyarakat sipil. Jadi kalau buat ngumpul-ngumpul, nge-broadcast undangan, itu diizinkan ya, dibolehkan, dan itu adalah hak kita. Dan yang terakhir adalah hak untuk merasa aman. Di sini kita bebas dari penyadapan massal ya, hak kita. Karena kita kan istilahnya mau berekspresi, mestinya nggak dipantau kayak gitu. Dan bukan nggak dipantau, tidak dipantau tanpa alasan ya, maksudnya gitu. Terus perlindungan privasi serta aman dari penyerangan secara daring. Asik ya, hak kita banyak ternyata dalam bermedia digital. Tetapi apakah dengan begitu kita bebas menulis apa saja di timeline kita, di kamar kita, di ruang Facebook atau sosial media kita? Nah, tetap walaupun bebas, ada aturan-aturan di mana kita harus menjaga hak-hak atau reputasi orang lain, dan kedua menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik. Nah, di sini jadi detailnya buat adik-adik nih yang masa depannya masih cerah-ceria ke depan, masih banyak yang bisa dilakukan dengan positif dan tentunya akan menjadi jejak digital untuk kehidupan adik-adik ke depannya. Pastikan ketika melakukan posting atau berekspresi di media digital itu menghindari 4 hal ini ya. 1, pornografi, 2, penyebaran ujaran kebencian, 3, hasutan, dan advokasi yang memicu diskriminasi. Oke, saya lanjut. Nah, begitu juga dengan perlindungan data pribadi. Hak kita adalah aman tadi ya, salah satunya. Nah, di sini berarti kita memiliki hak untuk melaporkan ketika ada sesuatu yang melanggar terhadap data pribadi kita. Jadi ketika misalnya kita tahu nih pernah membeli, kalau mama biasanya seneng dapat hadiah nih misalnya, terus udah gitu kita ditukar dengan nomor handphone, jadi ibu dapat gratis, terus kita dikasih barang tapi kita harus menyerahkan misalnya nomor handphone, dan itu ternyata nomor handphone kita yang tadinya dikasih buat dia tersebar dan nanti orang lain yang mengontak kita. Itu kita punya hak untuk melapor ke pihak terkait, dan jika memang terjadi kerugian keuangan yang disebabkan oleh penyebaran data pribadi kita, maka kita wajib melaporkannya ke Bank Indonesia atau OJK ya, dan mempublikasikannya juga untuk sharing pengalaman buruk kita supaya tidak ada orang lain yang ikut mengalaminya. Nah, dan ini yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menghargai hak atas kekayaan intelektual. Hak ini adalah hak eksklusif yang timbul sebagai hasil olah pikir serta kreativitas yang membuahkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Nah, ini biasanya kalau udah menjadi haki itu artinya penghasilan ya buat seseorang. Bentuk pelanggaran haki seperti apa yang sebaiknya nanti adik-adik hindari ya, jangan lakukan, yaitu penjiplakan. Pastikan tidak menjiplak karya orang lain, apalagi kalau karya itu memang kita udah tahu itu adalah sebuah karya komersil, karena bagi kreatornya sendiri itu kan menghasilkan uang ya atau cuan gitu ya, terus kita mengambilnya dengan tanpa izin lalu menggunakannya untuk konten kita, itu berarti kita melakukan penjiplakan. Lalu duplikasi ini contohnya ketika kita membeli software yang mahal ya, berbayar, lalu kita copy, lalu kita distribusikan lagi dengan cara jual supaya balik modal atau malah buat untung. Nah, itu juga adalah aktivitas yang merugikan orang lain atau melanggar hak ekonomi orang lain. Dan yang terakhir adalah distribusi tanpa izin. Jadi seringkali ya buat para kreator muda yang masih baru gitu ya, mungkin kurang ide atau tadinya mencari inspirasi, tetapi melakukan pengambilan atau pengumpulan karya-karya orang yang kemudian dipublikasikan di streaming channelnya sendiri. Nah, ini juga sebenarnya menjadi berbahaya. Walaupun sebenarnya saat ini platform-platform sosial media itu udah sangat selektif ya. Jadi ketika ada yang mulai mengcopy itu biasanya dia dikasih sanksi dengan diinformasikan bahwa maaf, konten Anda misalnya mengandung penjiplakan atau menggunakan konten orang lain yang dilindungi haki, sehingga
ini tidak bisa ditayangkan atau menjadi komersil. Nah, ini kesimpulannya buat kita semua bahwa dunia digital adalah dunia kita saat ini. Mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita bertumbuh kembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan martabat. Ya, jangan lupa budaya kita budaya Pancasila. Dan modul budaya bermedia digital ini bisa diunduh di Literasi Digital ID. Adik-adik kalau mau lebih dalam lagi, lebih tahu lagi, bisa ambil di sana, dan banyak seri-seri lainnya ya. Selamat belajar. Saya kembalikan lagi ke Kak Moderator. Terima kasih buat perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani atas paparannya tadi dari Pilar Budaya Digital. Ibu ngomongin soal hak berpendapat nih. Baru-baru ini tuh ada seorang mahasiswa namanya Bima. Dia ini orang Lampung dan dia bikin video mengkritik jalanan di Lampung yang selalu rusak. Terus videonya viral sampai keluarganya si Bima ini didatangi oleh pihak pemerintah untuk memberikan klarifikasi. Tanggapan Ibu terkait isu ini seperti apa, Bu? Iya, tanggapan ini sebenarnya kalau melihat dari apa yang disampaikan itu berupa fakta, itu adalah sesuatu yang berani yang dilakukan, sebenarnya bagus ya. Apalagi ini dari kalangan muda. Kita tahu teman-teman kita yang lahirnya yang muda-muda ini ya, Gen Z itu kan zilenial. Zilenial itu kan lebih open ya, terbuka dengan perasaannya. Nah, itu adalah kalau saya melihatnya pertama kali sebenarnya positif selama yang disampaikan itu berupa data, berupa fakta, bukan berupa kayak kita mau ngomong aja sih perasaan saya begini deh gitu, nggak bisa. Itu kalau berdasarkan fakta, data oke. Nah, memang ketika pada saat itu saya sih tidak melihat itu sesuatu yang harus dilakukan oleh semua orang ya. Jadi itu cukuplah sebagai kayak pengingatnya. Memang kalau ada terjadi respon bahwa kemudian orang tuanya didatangin ya oleh entah aparat atau apa, saya kurang mengikuti sebenarnya. Nah itu sebagai bentuk mungkin sebenarnya yang dicari kan anaknya ya, tapi kan anaknya di luar negeri tuh, jadi ya pasti ke orang tuanya, ke siapa lagi kan. Nah, jadi mungkin kadang-kadang kita jangan juga punya asumsi dari berita yang sepenggal-sepenggal ya. Tapi kan pada akhirnya itu diselesaikan. Cuma memang gini, masih ada kecenderungan kita itu mungkin kayak bercanda deh gitu ya Kak Airza. Misalnya saya membicarakan sesuatu A gitu, terus lucu, terus banyak orang suka. Lalu kita mengulanginya dengan yang lebih keras lagi bercandanya. Padahal bercanda yang kedua, ketiga itu pengulangan yang justru nanti jadi hasilnya negatif. Nah, sebenarnya kayak kasusnya Kak ya konten kreator yang sebelumnya itu, ketika misalnya sikap juga penting ya, ketika misalnya dia sudah kritik dan sudah direspon, ya kembalikan dalam bentuk apresiasi. Bukan kemudian nyinyir dengan seolah-olah ngapain gitu, yang gitu aja diurusin seseorang yang lebih tinggi kan, itu jadi menambah-nambah tadinya dia jadi pahlawan, nanti akhirnya jadi bumerang gitu. Betul. Memang ini perlu pengendalian sih. Tapi siapa sih yang nggak suka terkenal ya? Jadi mungkin itu yang perlu di manage. Dan buat adik-adik di sini saya pesan, kita memang punya hak ekspresi tadi ya. Tapi ya ingatlah ada 4 hal tadi yang saya sebutkan. Dan diantaranya jangan sampai jadi mengganggu hak orang lain dan hak martabat orang lain. Oke, baik. Terima kasih Bu Hani atas jawabannya. Setelah ini kita akan ketemu di sesi Q&A ya Bu ya. Teman-teman, itu dia tadi paparan dari ketiga narasumber kita, netizen asyik Indonesia yang punya pertanyaan, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Formatnya nama ditujukan untuk siapa, nanti isi pertanyaannya apa. Ini karena sudah banyak pertanyaan yang masuk, saya akan bacakan 3 yang paling menarik. Yang pertama boleh ditampilkan Kakak Admin. Dari Kak Iqbal Aziz untuk Pak Ferianto.
AI yaitu teknologi internet digital yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh anak-anak. AI memiliki banyak sekali data atau informasi yang didapat, jadi jika ada seseorang anak yang mengerjakan tugasnya dengan bantuan AI untuk mengerjakan tugasnya itu, apakah merupakan hal baik atau hal buruk untuk si anak yang menggunakan bantuan AI tersebut? Karena dengan kebiasaan anak tersebut meminta bantuan melalui AI atau bot, itu bisa saja membuat anak tersebut menjadi malas untuk berpikir dalam mengerjakan tugas dan juga tidak menjawab dengan jawaban yang asli dari dia sendiri. Terima kasih. Silakan Pak Ferianto. Oke Mbak, mungkin langsung apa namanya saya respon ya, saya jawab. Sebenarnya sih kalau menurut saya sendiri sebenarnya ya itu tadi teknologi ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya ya mungkin kita apa namanya cepat lah ya, jadi mencari jawaban tuh cepat. Cuman negatifnya itu tadi kadang-kadang karena udah terlalu mudah kita apa namanya pikiran kita atau akal kita tidak berkembang gitu. Jadi ya harus disesuaikan. Misalnya mencari tugas ya udah dicari aja, tapi nanti ya harus jawaban yang kita tulis untuk diserahkan ke guru atau dosen ya harus sesuai dengan pikiran kita. Jangan tok-tok ambil dari boot tersebut. Kalau misalnya negatifnya tentu saja negatif menurut saya karena kita jadi malas berpikir. Makanya di awal saya juga jelasin jangan terlalu kecanduan gitu. Jadikanlah bot atau ChatGPT itu hanya untuk referensi. Sisanya kita yang berpikir, kita yang tulis ulang dan kita kumpulkan gitu. Kalau toto langsung dari ChatGPT ya sama juga misalnya kita kopas dari Google atau Yahoo ya. Gitu. Jadi ya balance lah. Jadi gunain teknologi itu sesuai dengan keperuntukan dan tepatnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ferianto. Semoga terjawab ya Kak Iqbal ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Kak Ataya untuk Pak Ahmad Rofahan. Sudah banyak sekali dan sering sekali media-media memperingatkan masyarakat tentang penipuan online. Tak sedikit iklan yang menanyakan soal cara menghindari penipuan, tak sedikit pula orang yang sudah menerima atau melihat atau membaca tentang informasi tersebut. Namun masih banyak orang yang terkena penipuan online seperti judi, pinjol, penggandaan uang, dan lain-lain. Padahal mereka atau korban sendiri juga sudah tahu cara menghindarinya dan bagaimana ciri-ciri penipuan. Itu baru orang yang memiliki akses ke internet. Bagaimana dengan orang-orang yang tak punya akses internet, handphone, komputer, laptop, dan lain-lain. Tak jarang orang-orang yang kurang mendapat informasi ini terkena penipuan juga. Bagaimana menurut Bapak atas masalah tersebut? Apa Bapak punya solusi untuk masalah tersebut? Mungkinkah sumber yang ada saat ini mampu melaksanakan solusi tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Ahmad. Oke. Kenapa orang yang sudah tahu terkait penipuan online kok tetap jadi korban? Karena ya tadi orang yang nipunya pun pinter-pinter. Ketika modus yang pertama sudah diketahui, dia akan menggunakan modus yang baru yang itu tidak diketahui oleh orang tersebut. Contohnya misalkan modus yang terbaru kemarin ada tilang online dan sebagainya. Jadi modusnya pasti berubah-berubah. Hingga ketika modusnya berubah, orang masih belum sadar bahwa itu adalah penipuan dan sebagainya. Yang kedua, solusi untuk orang-orang yang tidak memiliki akses internet. Yang perlu dilakukan adalah gerakan masyarakat. Jadi tadi Kak Ferianto, ada teman-teman dari relawan TIK. Sekarang di beberapa wilayah juga ada gerakan saber hoax dan sebagainya. Ini merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan. Ya salah satunya ini literasi digital ini. Setelah kita melakukan literasi digital, otomatis sekarang misalkan ada ratusan orang yang hadir pada webinar ini dan mengetahui, oh ternyata modus penipuan itu adalah seperti ini. Nah, nanti orang yang hadir ini akan bisa mendiseminasikan lagi informasi ini kepada orang lainnya. Ini kan nggak mesti harus berbentuk online, ketemu dengan orang, disampaikan seperti ini. Nah, inilah gerakan tular saling menularkan informasi ini yang perlu kita lakukan secara bersama-sama, karena tadi modus itu akan terus berubah ketika modus yang awal sudah diketahui. Walaupun masih banyak saja korban yang akhirnya menjadi korban dari penipuan tersebut. Itu sih Kak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Rofahan atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Ataya ya.
kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Dari mana? Dari Kak Lintang, Buhan Purnawanti. Apakah AI itu ancaman atau peluang untuk umat manusia? Karena saat ini AI sudah banyak digunakan oleh banyak orang untuk mempermudah kerja mereka. Di sisi lain, hadirnya AI menurut saya juga akan merubah pola pikir seseorang akan menyelesaikan sesuatu. Mindset untuk saat ini, anak muda suka yang lebih simple dan instan. Pertanyaan saya terkait budaya digital, apakah majunya teknologi saat ini akan merubah pola pikir seseorang yang mau nggak mau dipaksakan untuk mengikutinya, karena ini perlahan akan merubah karakter seseorang yang hidup simple dan tidak suka menikmati proses. Silakan Ibu Hani. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Bagus banget. Memang kalau dilihat dari perkembangan generasi dengan generasi lain itu dengan selisih waktu 20 tahun pun sudah berubah ya dari sisi karakter. Barangkali tadi kita belum membahas soal perbedaan dari setiap generasi ya. Jadi itu tidak muncul gitu diskusi itu di awal. Tetapi memang perkembangan teknologi pastinya mengubah, itu betul. Yang paling penting kita semua ini sebagai individu yang sebagai pelaku jangan sampai mau menjadi budaknya teknologi gitu. Bahwa kemudahan itulah kemudahan yang disajikan teknologi justru yang harus ikut kita gitu. Ikut kita lebih produktif, membuat kita menjadi budaknya. Itu mungkin akan terjadi kalau kita terus-menerus jadi penikmat teknologi ya. Misalnya maaf nih, buat yang mager-mager nggak mau aktivitas di luar, jadi lebih seneng main game seharian misalnya, itu bisa jadi kayak gitu. Tetapi kalau untuk beberapa yang melihat itu sebagai peluang, oh banyak yang suka games ya, saya switch nih pikirannya bahwa saya menjadi kreator games, itu juga jadi produktif malah. Dan itu sekarang lapangan pekerjaan yang cukup besar ya, di mana kita bisa mengkreat sesuatu dengan teknologi. Jadi kita kembalikan ke posisi kitalah yang harus menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai kita gitu. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Bu Hani. Semoga terjawab ya Kakak Lintang ya. Teman-teman, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen asyik yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Semoga jawabannya bisa mewakili seluruh pertanyaan peserta yang ada di Zoom hari ini ya. Karena sudah tiba juga di penghujung acara, saya ingin mengundang kembali para narasumber untuk memberikan kiat-kiatnya sebagai closing statement dari masing-masing pilar. Yang pertama, saya akan meminta Bapak Ferianto, silakan Bapak satu kalimat dari pilar kecakapan digital. Teknologi itu tidak instan ya, jadi butuh waktu lumayan lama gitu. Walaupun sekarang ada teknologi tapi semuanya. Halo Pak Ferianto. Jadi sekarang lagi web ini karena itu. Halo, ya Pak. Ferry, suaranya terputus-putus ya Pak? Halo. Oke. Boleh videonya dimatikan saja Pak Ferianto? Halo. Baik, sudah normal kembali Pak Ferianto, silakan. Ya, pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di webinar. Mungkin belajar teknologi itu tidak instan ya, tidak sebulan, setahun, 2 tahun, tapi prosesnya panjang. Jadi saran saya tetap semangat, jangan cepat menyerah. Kalau misalnya 1-2 tahun belum ada hasil, ya itu memang proses pembelajaran di IT ya gitu. Jadi pesan saya terus semangat, itu aja Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferianto. Berikutnya kita dengarkan closing statement dari Pak Ahmad Rofahan. Silakan Bapak. Baik, kalau saya memberikan pesan, jangan bergantung keamanan digital kita kepada orang lain, tapi kita juga harus mulai menjaga dari diri kita sendiri. Itu aja sih. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ahmad. Kita dengarkan closing statement dari Ibu Hani Purnawanti. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Jadi saya mau ajak adik-adik, yuk kita bebas berekspresi, tapi tetap menjaga hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat, atau kesehatan dan moral publik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hani. Terima kasih kepada para narasumber kita yang telah berbagi kiat-kiatnya dalam tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar, yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua yang hadir hari ini ya. Untuk memperjelas, saya mau kasih resume sedikit ya teman-teman ya. Internet adalah anugerah, bisa jadi bencana kalau kita tidak bijak dalam memanfaatkannya. Hadirnya internet, kita bisa manfaatkan dampak positifnya ya. Kita bisa mencari apapun dalam internet, bisa kita jadikan juga untuk media belajar, media berkomunikasi, bahkan sampai menyalurkan bakat atau hobi dan cari cuan juga bisa dari internet. Tapi ingat teman-teman, secanggih-canggihnya internet atau teknologi, dia punya dampak negatif. Banyak sekali kejahatan-kejahatan digital yang terjadi di internet, jadi sebaiknya kita perlu waspada dan tidak boleh percaya pada siapapun di internet. Yang paling penting kita juga tetap harus menjaga etika ya, karena orang yang kita temui di internet itu bermacam-macam, berasal dari suku, agama, ras yang berbeda-beda. Tetap junjung toleransi dan tetap terapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, itu aja. Saya ingin mengucapkan selamat kepada 10 pemenang dengan pertanyaan yang paling baik nih. 10 pertanyaan terbaik, mereka berhak mendapatkan saldo dompet digital. Ada siapa saja? Yang pertama ada Kakak Martia Sarode, Kak Rais Dewa Indra Setiawan, Kak Iqbal Aziz, Kak Lintang, Kak Syafa Aklakania, Kak Rahmat Hidayat, Kak Faris Al-Kautsar, Kak Ataya, Kak Hoirunisa Istiqomah, dan Kak Alia Aulia Kirana. Selamat kalian berhak mendapatkan saldo dompet digital. Bagi para pemenang, mohon mengirimkan data yang diperlukan kepada tim admin melalui direct message yang ada di Zoom. Itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Sebelum acara tutup, saya mau remind sekali lagi ya buat teman-teman yang hadir, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Linknya sudah ada di kolom komentar, bisa dicek di sana ya teman-teman ya. Ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang akan kami kirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Terima kasih atas partisipasi netizen asyik Indonesia serta para narasumber kita hari ini. Terima kasih Ibu Desi Wulandari, terima kasih Ibu Hani, Pak Ferianto, dan Pak Ahmad Rofahan atas paparan yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam literasi digital. Akhir kata, saya Hirza Zanuba pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di acara Makin Cakap Digital 2023 berikutnya. Terima kasih semuanya. Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuk dunia.
Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 meski kadang tak pasti. Oh, oh, ada yang baiknya dihindari, namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya kita semua punya cerita. Kita semua bisa berkarya, punya cerita, bisa berkarya. Di dunia maya, di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih